Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Hidayah, JKT Angkatan ke-11 dari SMK Islam Batu, Kota Batu. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah di SMK Islam Batu. Sebagai guru yang baik, hendaklah memiliki kemampuan dalam mewujudkan sekolah yang memiliki budaya positif. Budaya positif bisa diwujudkan dengan menerapkan disiplin positif, membuat keyakinan kelas, memahami posisi kontrol guru, memahami motivasi, hukuman dan penghargaan, memahami kebutuhan dasar manusia, dan menerapkan segitiga restitusi. Di SMK Islam Batu memiliki disiplin positif, yang antaranya disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif membentuk perilaku murid berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman, paksaan maupun penghargaan. Disiplin positif di sekolah antaranya masuk sekolah membaca surat Yasin dan berdoa, menjaga 5S, senyum sapa salam sopan santun, kegiatan upacara rutin, mengaji, istighosah, kerja bakti, bakti sosial, kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, dan kegiatan lainnya. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan rutin di sekolah. Kegiatan tersebut juga meliputi pengembangan diri guru. Kemudian di sekolah juga melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dimulai dengan mengumpulkan siswa, meminta pendapat, dibuat kesepakatan, dan dijadikan keyakinan kelas. Kemudian, guru memahami 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, teman, atau manajer. Sebaiknya posisi kontrol guru adalah sebagai manajer, di mana guru memposisikan dirinya jika murid melakukan pelanggaran. Maka guru bisa bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran, kemudian membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan. Kemudian, guru memahami tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Guru juga harus memahami kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan murid. Adapun kebutuhan dasar manusia yakni bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan.
Kemudian, guru melakukan penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Adapun penerapan segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut adalah budaya positif, hubungannya dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dengan mewujudkan budaya positif akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai filosofi KHD. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Budaya positif dapat terwujud bila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Kemudian terwujudnya visi guru penggerak yang melalui prakarsa perubahan dengan menggunakan metode baca sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Kemudian saya melakukan refleksi. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep yang sudah dipelajari di modul ini? Dan adakah hal yang menarik untuk saya? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti di modul ini, yakni disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang posisi kontrol guru dan diharapkan guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, menerapkan segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari di posisi kontrol guru yang biasa saya lakukan, saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya saya sebagai guru ada di posisi kontrol sebagai manajer, menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif? Saya menangani kasus anak berkelahi. Siswa melakukan tindakan memukul teman dan karena merasa sakit hati. Sebagai guru, saya di posisi kontrol sebagai manajer, menggunakan langkah menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya semakin termotivasi untuk terus melakukan pengembangan diri dengan mempelajari nilai-nilai budaya positif yang ada di dalam sekolah. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan apakah ada yang perlu diperbaiki?
Hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan perilaku budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Yang harus saya perbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering saya pakai, dan bagaimana perasaan saya, apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul 1.4, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam penanganan masalah. Perasaan saya semakin termotivasi untuk menjalin komunikasi efektif dengan murid untuk menimbulkan rasa menghargai dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi? Sebelum mempelajari modul ini, kebetulan saya adalah guru BK. Saya melakukan penanganan masalah siswa melalui layanan-layanan BK, dan dalam penerapan segitiga restitusi, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yakni menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, tidak ada orang yang sempurna, semua orang pasti pernah berbuat salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Hal yang paling penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara guru, pihak sekolah, orang tua, dan murid agar budaya positif menjadi sebuah kebiasaan, karakter sekolah, dan di lingkungan luar sekolah bagi semuanya. Demikian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.